Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haris Arnanda SPD, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Aceh Tamiang. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara kepada 2 orang kepala sekolah di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, yang dimana terkait dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kepala sekolah yang pertama yaitu Ibu Nursia Yusuf SPD yang menjabat sebagai Kepala SD Negeri 2 Percontohan, tempat di mana saya bertugas saat ini. Kemudian yang kedua adalah Ibu Yulidarna SPD, menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tualang Cud, Kabupaten Aceh Tamiang. Berikut videonya. Maaf nih Bu, sebelumnya ini kan kalau Ibu seperti itu, saya kan ada tugas untuk melakukan wawancara kepala sekolah sebagai tingkat pembelajaran kami di Guru Penggerak. Dalam wawancara nanti kan ini terkait tentang pengambilan kebijakan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam permasalahan yang nantinya itu. Jadi untuk yang pertama Bu, selama ini mungkin sudah lama Ibu jadi kepala sekolah juga, kira-kira bagaimana Ibu bisa menganalisis kasus ini berupa kasus yang membutuhkan pemikiran yang bisa menimbulkan dilema bagi kita gitu. Kira-kira gimana menurut Ibu? Saya sebagai kepala sekolah tentunya selalu sering menghadapi masalah-masalah, baik masalah yang biasa-biasa saja, masalah yang luar dari kita. Nah, dalam hal ini tentunya saya akan melihat itu bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan budaya yang ada di sekolah. Berarti berdasarkan hukum dengan acuan pada norma-norma budaya. Ya. Terus Bu, dalam menyikapi permasalahan itu, kira-kira nih langkah yang Ibu jalankan ketika menemui permasalahan atau mengambil keputusan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi itu, yang dilemanya mungkin menimbulkan nilai-nilai kebajikan. Itu contohnya nih, contoh kasusnya tuh. Nah, mungkin di sekolah kita ini kan adalah anak yang punya kemampuan yang biasa aja gitu dalam belajar. Kemudian tapi dari sopan santun itu bagus. Terus dia jarang hadir ke sekolah dengan alasan membantu orang tuanya di rumah, karena dia kan ada orang tuanya di rumah sehingga keadaan ibunya bekerja, dia membantu ibunya bekerja dan juga sekalian untuk mencari uang jajan buat dia sekolah gitu. Itu yang menyebabkan dia bakal jarang hadir ke sekolah. Terus ketika rapat kenaikan kelas disarankan, tentunya wali kelas bakal ada ada yang pro dan kontra tuh kan, ada yang mau meninggalkan gitu, ada yang misalkan wali kelasnya berusaha untuk mempertahankan dia kan untuk naik kelas dengan berbagai pertimbangan. Jadi itu kan di satu sisi kan dia benar tuh, di satu sisi kan benar untuk membantu orang tua, cuman di sisi lain kan juga harus mengikuti peraturan dan ketentuan dari sekolah. Jadi kalau menurut Ibu tuh kira-kira gimana tuh langkah-langkah yang bakal Ibu tempuh untuk menghadapi kasus yang seperti itu? Pertama-tama tentunya saya akan ketemu dengan ibunya, menjelaskan hal tersebut. Kemudian berikutnya kita berkomunikasi dengan anak yang bermasalah tadi. Apa sebab dia itu jarang masuk? Kan? Jadi sudah sampai situ, kemudian baru ketemu orang tuanya juga. Jadi antara informasi dari murid dan orang tuanya kan kita kumpul. Kemudian baru kita ambil kesimpulan situ. Kemudian satukan stand tadi antara anak, orang tua dan guru kelas dan guru besar. Terus Bu, dari tahapan itu tadi itu dari prosedur apa yang Ibu lakukan dalam mengambil keputusan terhadap kasus itu tadi? Misalnya begini nih, adakah pendekatan yang Ibu lakukan selain yang udah Ibu
sampaikan tadi? Ada pendekatan. Karena kan gini, jangan sampai kita nanti mengambil keputusan salah. Karena ini mengingat masa depan anak yang memang proses belajarnya harus berlanjut. Kan gitu. Jadi masalah ini memang sering kita membedakan karena kita harus membedakan baik buruknya. Gitu. Kalau kita ambil keputusan yang tidak diterima, nanti jadinya seperti apa. Jadi tetap juga kita berkomunikasi. Kemudian panggil juga tim, gitu kan? Kalau kan ada tim, pertama guru kelasnya, guru bidang kimia, kita komunikasikan di situ. Pesan itu akan Jadi membangun komunikasi Bu ya. Terus bukan apakah hal itu tadi efektif untuk dilakukan Bu? Atau ada juga cara-cara yang lebih efektif atau kan ada alternatif lain pengambilan keputusan itu? Kalau ada sih, selain dari kita berbicara dengan intern, karena kita punya kalau yang lain gitu ya, teman kita atau yang lain gitu kan, yang bisa memberikan masukan yang lebih tepat. Jadi nggak langsung terus jadi kita ada selain dari di dalam ini kita juga sharing teman, konsultasi. seperti apa yang harus tepat. Jadi dalam pengambilan keputusan itu Bu, adakah kira-kira tantangan yang memang yang muncul yang pernah Ibu hadapi dalam menangani kasus seperti tadi itu? Ada. Kira-kira bagaimana Bu? Tantangannya begini, ketika kita menjalankan putusan itu sesuai dengan hukum yang berlaku, tentunya anak itu tidak terima. Sementara ini harusnya. Tapi ketika kita di luar dari kita merasa empati kita lebih besar, karena memang bilang bahwa memang anak ini sebenarnya mampu karena ada hal yang memang dia laksanakan membantu orang tua misalnya. Itulah yang agak sulit kita melakukan keputusan. Jangan sampai nanti putusan kita yang salah mengorbankan masa depannya. Jadi berarti tadi dari ranah hukumnya dulu, peraturannya dulu, peraturan yang berlaku, kemudian dari sisi baiknya buat si murid itu tadi ya. Pada saat menghadapi masalah itu Bu, apakah ada waktu khusus yang Ibu siapkan atau momen-momen tertentu yang memang Ibu bakal tentukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau ketika terjadi masalah seperti itu langsung diselesaikan gitu? Biasanya saya itu ada masalah paling tengah waktunya yang biasa itu buat 1 hari kita menghadapi kedalaman masalah apa, kasus apa yang kita ambil, kemudian kita berbicarakan lagi dengan rekan-rekan gitu kan, baru ambil keputusan. Jadi selain apa itu tadi Bu, selain waktu yang Ibu sudah bisa tentukan tadi, berarti apakah berarti di dalam itu udah ada orang lain yang terlibat itu? Iya. Ibu juga bilang karena masalah kan tidak terlepas dari wali kelasnya, guru bidang kimia. Ini juga Bu kan. Ini terakhirnya Bu. Nah dari yang udah Ibu sampaikan tadi itu, kira-kira poin penting apa nih yang bisa jadi masukan buat kami CGP ini ketika nanti kedepannya kami jadi pemimpin pembelajaran ataupun ke jenjang yang lebih tinggi. Jika mana tahu nanti kedepannya kami kalau misalnya jadi seperti Ibu kan bakal juga menghadapi permasalahan yang bakal belum tahu nanti sebagaimana itunya kan, peliknya nanti di kedepan harinya nanti. Itulah maksudnya mohon saran-saran dari Ibu nih gitu. Kalau saran Ibu, ya berdasarkan pengalaman ya, jadi kita itu harus jeli menghadapi permasalahan, kan gitu. Dilihat dulu permasalahannya, kemudian seperti apa yang harus kita putuskan. Ya. Sedangkan aja nih, setiap ada masalah itu kan harus menimbang. Jangan sampai putusan kita ini seperti tadi dikatakan, jangan sampai merugikan anak-anak untuk pertimbangan saya. Tentunya di anak-anak itu kelemahan itu tidak ada satu tidak dia ada yang mental, tapi kan ada kelemahan. Jadi bijak-bijaklah kita dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin tanpa melanggar hukum, tetapi keputusan berjalan dan sendiri. Biasanya kalau kita berpegang pada hukum, kalau kita kasih keputusan tentunya yang bersangkutan tidak terima, kan tidak. Nah, ketika itu kita harus memberi alasan.
kalau ini kamu teruskan efeknya nanti seperti ini. Jadi setiap keputusan yang diambil itu harus ada alasan. Jadi anak-anak itu tergantung karena normatifnya ini ternyata makanya diputuskan seperti ini kemudian seperti ini. Berarti ada di dalam tuh pertama kalau kita dari awal tadi berarti kita ada tentang komunikasi ya Bu, kemudian memahami tentang psikologinya juga gitu ya Bu. Terus berarti juga pada aturan gitu ya. Nah, terlepas dari peraturan tetap menjadinya. Itu harus memang ada 3 poin dulu ya. Terima kasih lah Bu. Kita udah sampai di pertanyaan terakhir nih. Makasih banyak atas waktu yang Ibu berikan pada kesempatan ini. Semoga apa-apa masukan yang dari Ibu tadi dari hasil wawancara kita kedepannya bisa jadi bahan pembelajaran buat kami para CTP untuk ketika kami nanti menghadapi jadi pemimpin di pembelajaran di kemudian hari nanti. Saya selalu ya. Siap Bu. Dan terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada saya. Karena hari ini saya ingin memenuhi tugas dari modul 3.1 untuk mewawancarai kepala sekolah terkait tentang kasus dilema yang berupa dilema fiskal. Jadi mendapatkan pandangan ataupun sekedar masukan juga bagi kami nantinya dalam pengambilan keputusan itu berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Untuk yang pertama Ibu, Ibu kan mungkin udah lama jadi kepala sekolah tuh. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, mungkin kan terdapat banyak masalah-masalah ataupun kasus-kasus yang Ibu hadapi, berbagai macam kasus lah kan. Kira-kira dalam menghadapi kasus-kasus itu ataupun Ibu bisa bagaimana cara Ibu mampu mengidentifikasi mana yang termasuk kasus yang menimbulkan dilema etika gitu. Menurut saya kasus yang merupakan dilema etika itu adalah suatu masalah yang di satu pihak benar, di pihak lain itu juga benar. Jadi di satu sisi dia benar, di sisi lain juga benar ya. Kemudian bukan selama ini kan mungkin dalam setiap pengambilan keputusan itu di sekolah terutamanya kan ada 2 kepentingan yang sama-sama benar seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi. Yang dua-duanya juga memiliki nilai kebajikan bersama-sama baik. Cuman ada sedikit mungkin ada aturan yang akan dilanggar. Contoh misalnya mungkin di sekolah ada salah satu siswa di sekolah punya kemampuan segi akademiknya bagus gitu, prestasi dia bagus sama di sekolah, namun dia jarang datang ke sekolah dikarenakan mungkin saja dia bisa jadi dia anak yatim dan orang tuanya ibunya itu bertugas mencari nafkah untuk menghidupkan keluarga. Dia tidak hadir ke sekolah itu karena disuruh ibunya jaga adik gitu. Di satu sisi lagi aturan sekolah menyatakan 24 hari tidak hadir ke sekolah tanpa keterangan yang jelas, tentunya begitu naik kelas akan otomatis ditinggal kelas gitu kan. Jadi dari kasus itu tadi mungkin wali kelas di dalam rapat kenaikan kelas tentunya ada muncul tuh kasus yang seperti itu kan. Si wali kelas anak tersebut menginginkan anak itu untuk tetap naik, jadi kan sudah tentu timbul masalah tuh. Nah guru-guru yang lain kan pasti ada yang pro dan kontra tuh. Nah kira-kira untuk kasus yang seperti itu bagaimana tuh Ibu mengambil keputusannya? Kalau ibu lakukan dulu, cek masalahnya dulu, kebenaran dari masalah itu apa betul, alasannya seperti yang Bapak kemukakan tadi. Nah kalau memang betul itu masalahnya, kami pasti melibatkan beberapa pihak, terutama keluarganya, kami panggil dulu ke sekolah, atau mungkin kami kunjungan ke rumah. Kami lihat anak itu apa betul seperti masalah yang disampaikan atau tidak. Nah setelah memang ternyata betul, baru kami kumpul lagi di sekolah, guru kelas, guru bidang studi kami bahas lagi. Karena memang dari segi akademik tadi anak tadi memang oke, tapi dari kehadiran memang melanggar. Udah kena peraturan 24 hari berarti tidak naik. Tapi kita juga kan perlu pertimbangkan. Kalaulah misalnya anak itu tidak membantu orang tuanya, gimana juga dengan keadaan ekonomi mereka. Jadi itulah tahap atau langkah-langkah prosedur yang bakal Ibu jalankan dulu ya demi menentukan keputusan itu
baik atau tidak untuk dijalankan, karena kan dua-duanya sama-sama baik Ibu ya. Jadi ada mencari paling enggak langkah-langkahnya udah Ibu sampaikan tadi itu, dengan memanggil orang tuanya, meng-cross check dulu ke fisik lah kita gitu kan. Kemudian baru konsultasi musyawarah juga dengan melalui rapat bersama dewan-dewan guru gitu kan. Kemudian bukan kira-kira dari langkah-langkah yang sudah Ibu jalankan seperti itu tuh, menurut Ibu efektif tidak dalam Ibu mengambil keputusan? Kalau masalah segi efektifnya mungkin iya, karena kan kita udah cross check kebenaran masalah tadi. Jadi kalau kita udah langsung terjun meng-cross checknya, jadi tidak ada yang dirugikan. Takutnya kalau anak ini tidak kita naikkan, bisa jadi anak ini tidak akan sekolah. Oh gitu ya. Nah, ada pertimbangan nantinya akan merugikan ke si anak gitu ya Bu. Jadi dalam pengambilan keputusan ini Bu, ada nggak kira-kira menurut Ibu tantangan dalam pengambilan keputusan ini? Apakah berasal nanti tantangan itu mungkin datangnya dari faktor wali muridnya, ataupun juga nanti dari dewan guru yang sedikit sedikit lebih berpatokan pada aturan-aturan yang ada di sekolah gitu, yang udah disepakati gitu? Sepertinya ada, karena gini, dari segi kawan-kawan aja, kawan-kawannya kan tahu beliau tuh jarang masuk, tapi kok bisa naik. Jadi kita pasti ada tantangan dari anak-anak atau dari beberapa guru barangkali yang memang dia udah berpatokan kepada aturan bahwasanya 24 hari tidak hadir tidak akan kelas. Namun kita tengok juga masalahnya tadi. Kalau masalahnya udah menyangkut seperti tadi, ya mau tidak mau kan kita harus mencari kebijakan lain, sehingga tujuan kita biar anak tadi tidak putus sekolah. Kira-kira nih Bu, kalau misalnya memang ada kebijakan itu kan dari sekolah, ada nggak nih solusi yang bisa sekolah tawarkan gitu? Misalnya kalau misalnya mamanya tadi kan bekerja tuh di sana tuh, ada nggak solusi lain yang bisa ditawarkan dari kita? Kalau misalnya orang tua tadi kerjanya BAL atau misalnya kayak guru harian lepas, bisa juga kita bantu dari sekolah. Misalnya orang tuanya tadi kita suruh jaga kantin di sekolah. Jadi anak yang kecil bisa dia bawa ke sekolah, anak yang sudah sekolah tetap sekolah, bisa masuk sekolah. Jadi itu kalau memang pekerjaan orang tuanya serabutan lah. Serabutannya. Berarti itu ada satu alternatif yang memang bisa diambil untuk melakukan ini Bu ya. Alternatif dari sekolah. Alternatif dari sekolah supaya tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak juga melanggar aturan. Orang tua tetap dapat uang. Kira-kira dalam menyikapi masalah ini Bu, mungkin Ibu kan adalah mungkin barangkali ada waktu atau jadwal-jadwal tertentu yang memang Ibu khususkan untuk menyelesaikan permasalahannya, atau begitu nampak masalah panggil selesaikan terus? Gimana kalau kasusnya sudah masuk ke BPDB, otomatis sudah ada dijadwalkan, dan saya pun pasti sudah minta pendapat sama pengawas barangkali atau rekan-rekan kepala sekolah, sehingga kebijakan yang kita ambil itu tidak merugikan orang lain. Oh jadi kalau dari segi waktunya mungkin kalau memang itu sudah tercatat dalam buku-buku kasus yang ada di sekolah, bakal Ibu selesaikan berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan gitu buat contohnya macam kenaikan kelas bukan, ataupun kita berwaktu untuk memanggil orang tuanya konsultasi. Dan ternyata juga orang yang Ibu libatkan dalam penentuan Ibu dalam mengambil kebijakan itu tadi, ya, contohnya seperti pengawas yang disampaikan tadi. Kita pendapat juga sama pengawas, dia langkah yang kita lakukan itu tidak salah. Dari semua yang Ibu sampaikan Ibu, terakhir nih ya Bu, kira-kira kan kami nantinya nih bakal jadi pemimpin pembelajaran ataupun ya di kelas lah paling tidak, ataupun nanti siapa tahu kami bisa jadi berada di posisi Ibu sekarang menjadi pemimpin sebuah institusi, kan tentunya kami juga bakal mengambil kebijakan atas kasus-kasus yang mungkin kedepannya nanti bakal kami hadapi, yang ya mungkin kami juga nggak tergambar sebagaimana pelitnya kasus itu, sebagaimana rumitnya, membutuhkan pertimbangan, masuk ke ranah mana, punya dilema sejauh apa gitu kan. Kira-kira nih apa nih masukan yang bisa disampaikan ke kami untuk kami ke depan nantinya? Pokoknya kalau kita jadi pemimpin nanti, jangan mengutamakan emosi. Pokoknya kita harus bisa menahan emosi, kemudian
kemudian masalah yang disampaikan itu jangan langsung kita terima, kita cek dulu apakah memang masalah itu benar atau tidak. Kemudian dalam mengambil keputusan itu kita lihat dari segi, kalau misalnya kita ambil keputusan apakah si anak tadi bermasalah gara-gara kita atau gimana. Kemudian kita juga melibatkan para dewan guru karena mereka di luaran itu lebih tahu daripada kita sebagai pimpinan. Bu, makasih banyak nih atas masukannya juga dan sudah bersedia untuk diwawancarai sebagai pengemban tugas kami CGP Angkatan 7 di Kabupaten Aceh Tamiang ini. Semoga apa-apa yang sudah saya dapat dari ibu hari ini jadi pembelajaran buat saya ke depannya dan bisa saya terapkan nanti di lapangan ketika mungkin saya bisa berada di posisi. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Demikianlah hasil wawancara saya terhadap kedua kepala sekolah di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang ini, antara Ibu Nursia Yusuf SPD dan Ibu Yuli Darna SPD. Dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan kepada kedua kepala sekolah tersebut, saya mendapati jawaban-jawaban mereka itu diantaranya yang pertama, kedua kepala sekolah tersebut sudah mampu mengidentifikasi atau membedakan yang mana kasus yang merupakan kasus dilema etika. Mereka menyampaikan ada kasus yang memang yang saya sampaikan tadi ya berupa kasus dilema etika yang mereka katakan dilema etika itu merupakan kasus yang di satu sisi benar, di sisi lainnya juga benar. Kemudian yang kedua, dalam penyampaian kasus yang sudah saya sampaikan tadi di saat wawancara, paradigma berpikirnya itu tadi, dari ada 4 poin paradigma berpikirnya, mereka lebih menitik beratkannya kepada paradigma yaitu rasa keadilan melawan rasa kasihan, sesuai dengan kasus yang sudah saya sampaikan, karena memerlukan pertimbangan-pertimbangan khusus untuk mengambil keputusan terhadap kasus-kasus seperti yang saya sampaikan di saat wawancara tadi. Selanjutnya untuk prinsip berpikirnya, mereka juga lebih cenderung ke bentuk prinsip berpikir yang berbasis rasa peduli, karena rasa kepedulian itu dianggap lebih mewakili untuk menyelesaikan satu masalah itu tadi dengan tidak kaku terhadap peraturan yang telah disepakati, karena ada menimbang ada hal yang lebih diprioritaskan terhadap kasus tersebut. Untuk konsep pengujian keputusan, mereka lebih beracu kepada peraturan juga, yang sebagai dasarnya, tolak ukur awalnya sebagai dasar itu adalah peraturan. Kemudian dalam mengambil keputusan juga mereka menitik beratkan kepada fakta-fakta yang terjadi sebenarnya, sehingga keputusan itu bisa diambil berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi. Untuk pada pengujian benar dan salahnya, mereka lebih menitik beratkan kepada komunikasi untuk penyelesaian masalah, melibatkan pihak-pihak memanggil pihak-pihak yang terlibat untuk diajak berkomunikasi, untuk yang tujuannya menemukan fakta, yang supaya juga
untuk lebih memahami apa duduk perkara yang sebenarnya. Jadi mereka lebih ke arah lebih dengan mengedepankan peraturan, komunikasi, serta menetralisir atau mengontrol emosi yang ada di dalam diri kita ketika kita mengambil kebijakan atau keputusan. Kemudian pada situasi dilema etika, sebuah kasus akan dikatakan gagal apabila tidak lulus satu tahap pengujian saja atau tidak lulus satu tahap indikator saja. Dari ke-9 tahap pengujian keputusan itu, diantaranya ada pengujian legal, pengujian tentang regulasi, kemudian ada uji intuisi, kemudian ada uji publikasi, dan ada uji panutan idola, kemudian juga ada pengujian paradigma benar lawan benar, yang mana di dalamnya ini tadi, kalau yang di pengujian paradigma benar lawan benar itu tadi, kedua KEPSEK itu lebih menitik beratkan kepada rasa keadilan melawan rasa kasihan. Jadi dari kasus yang sudah saya sampaikan itu tadi kepada mereka menanggapinya menurut saya lebih berat kepada rasa keadilan dan lawan rasa kasihan. Kemudian selanjutnya ada menggunakan prinsip resolusi, 3 prinsip resolusi yang saya dapati dari hasil wawancara tadi. Prinsip resolusi itu yang lebih beratnya kepada berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking, berdasarkan kasus yang saya sampaikan di awal kepada kedua kepala sekolah tersebut. Dari yang saya dapati melalui wawancara tersebut tadi, untuk opsi trilemanya, salah satu KEPSEK itu ada memberikan opsi trilema atas kasus yang disampaikan tadi dengan cara sekolah memberi support atau memberi peluang kepada si wali murid untuk untuk melakukan jualan di kantin sekolah sehingga anaknya juga bisa bersekolah tanpa harus dia libur sekolah untuk menjaga adiknya dikarenakan ibunya bekerja. Itu yang saya dapati dari hasil wawancara terhadap ibu kepala sekolah SD Negeri 1 Tualang Cut. Dia memberikan opsi berupa opsi trilema. Kemudian dalam pengambilan keputusan, mereka mengambil keputusan melalui hasil musyawarah bersama rekan-rekan guru yang jika kasusnya sesuai dengan yang saya sampaikan di saat wawancara tadi, melibatkan pihak sekolah, kemudian ada tahapan-tahapan yang dilalui ataupun ada investigasi yang mereka lakukan untuk mencari kebenaran-kebenaran, fakta-fakta, sehingga pengambilan keputusan itu tidak terkesan hanya monoton, hanya dilakukan oleh kepala sekolah tersebut saja. Jadi mereka sudah melibatkan guru-guru dan juga sudah di cross check, melakukan investigasi, sehingga keputusan yang nantinya diambil atau yang bakal ditentukan berupa keputusan yang memang telah melalui berbagai tahapan-tahapan, sehingga apapun nanti keputusannya bakal disepakati dan disetujui oleh semua pihak. Selanjutnya, dari hasil wawancara saya terhadap dua kepala sekolah itu tadi, terlihat dari apa yang mereka sampaikan, terlihat cara pengambilan keputusan itu tadi memang mereka sudah benar-benar
benar-benar mampu, telah memikirkan dengan matang-matang, telah melalui tahapan-tahapan, telah melalui langkah-langkah, kemudian juga pertimbangan-pertimbangan, juga berlandaskan pada hukum. Mungkin karena mereka sudah berpengalaman, sudah begitu lama menjadi kepala sekolah, sehingga sudah terlatih dan ditempa oleh berbagai masalah yang sudah pernah mereka hadapi. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan itu, saya bisa menarik kesimpulan atas apa-apa yang telah disampaikan oleh kedua kepala sekolah yang telah saya wawancarai tadi. Dalam tahap pengambilan keputusan, kita harus yang pertama kita harus berpijak pada peraturan yang ada, sehingga nantinya ketika keputusan itu diambil, keputusan itu tidak menyalahi aturan. Kemudian selanjutnya kita harus jeli dalam mencermati jalannya permasalahan itu, apa yang menyebabkan timbulnya permasalahan tersebut. Kemudian kita juga mencari fakta-fakta yang relevan atau yang nyata, yang sesuai dengan apa yang terjadi. Kemudian juga menggali informasi dari sumber-sumber yang ada, atau juga meminta masukan serta saran dari orang lain yang kita anggap lebih punya lebih kompeten dalam menyikapi permasalahan tersebut, guna memberikan masukan kepada kita. Dan juga tidak terlepas dari apa yang disampaikan saat wawancara tadi, kita juga harus punya kemampuan dalam psikologi, dalam memahami tentang psikologi terhadap orang lain, karena itu juga menjadi satu dasar juga untuk kita bisa menentukan keputusan seperti yang disampaikan di antara dua kepala sekolah yang telah saya wawancarai tadi. Jadi pada akhirnya itulah poin-poin pentingnya yang bisa saya dapatkan dari hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan kedua kepala sekolah tersebut. Sekian refleksi tentang hasil wawancara yang telah saya lakukan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.